Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas materi bab 6, perbandingan beberapa rata-rata multivariat. Kita mulai dari bagian pendahuluan. Bab ini sebenarnya merupakan ekstensi atau perluasan dari konsep yang sudah kita pelajari di bab 5. Jika pada statistik univariat kita hanya membandingkan satu nilai rata-rata tunggal, di sini kita memperluasnya untuk menangani perbandingan beberapa vektor rata-rata sekaligus secara simultan. Landasan teori utama metode ini didasarkan pada asumsi kuat bahwa data kita berdistribusi normal multivariat, atau setidaknya kita memiliki ukuran sampel yang sangat besar. Untuk mempermudah pemahaman, kita akan sering menggunakan analogi dekomposisi variasi univariat yang kemudian ditarik ke dalam kasus ruang multivariat. Mari kita bahas mengenai perbandingan berpasangan. Secara univariat, selisih dari dua observasi berpasangan yang independen dihitung melalui rumus DJ sama dengan XJ1 dikurang XJ2. Data univariat ini kita asumsikan mengikuti distribusi normal dengan parameter delta dan sigma kuadrat D. Nah, dalam generalisasi multivariat, jika kita memiliki sebanyak P buah variabel respons, kita membentuk sebuah vektor selisih berpasangan, yaitu vektor DJ sama dengan matriks baris DJ1, DJ2, sampai DJP yang ditranspos. Dari vektor ini, kita dapat mengestimasi parameter populasi berupa nilai harapan dan matriks kovariansnya, di mana ekspektasi dari DJ sama dengan delta dan kovarians dari DJ sama dengan sigma D. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik Hotelling T kuadrat berpasangan. Berdasarkan hasil teoritis titik 1, untuk menguji hipotesis nol mengenai kesamaan perlakuan, kita menggunakan statistik Hotelling T kuadrat berpasangan dengan formula T kuadrat sama dengan N dikali D bar dikurang delta ditranspos dikali inverse matriks SD dikali D bar dikurang delta. Nah, keputusan untuk menolak hipotesis nol diambil apabila nilai statistik hitung kita memenuhi kriteria, yaitu P kuadrat lebih besar dari N dikurang 1 dikali P dibagi N kurang P dikali nilai tabel F dengan derajat bebas P, N dikurang P pada tingkat signifikansi alfa. Kita juga bisa menyusun interval kepercayaan simultan untuk mengestimasi rentan perbedaan rata-rata variabel PI menggunakan rumusan delta I ditentukan oleh D I bar plus minus akar dari N dikurang 1 dikali P dibagi N dikali N dikurang P dikali F dengan derajat bebas P, N dikurang P pada tingkat signifikansi alfa lalu dikalikan dengan akar dari SDI kuadrat per N. Atau kita bisa menggunakan alternatif interval Born-Ferroni, yaitu DI bar plus minus nilai tabel T dengan derajat bebas M dikurang 1 pada tingkat signifikansi alfa per 2 P dikali akar dari SDI kuadrat per N. Ini adalah desain pengukuran berulang atau repeat measure. Prinsip dasarnya adalah kita mengukur satu variabel respons terhadap subjek yang sama di bawah perlakuan yang berbeda sebanyak kali secara berurutan. Di sini kita memanfaatkan matriks kontras C kapital untuk mengeliminasi variabilitas antar unit subjek. Hipotesis awal yang kita uji di sini adalah hipotesis 0, yaitu matriks C mu sama dengan 0 dan dapat diuji dengan statistik yang dapat dilihat pada slide. Nah, kita akan menolak hipotesis 0 tersebut jika nilai statistik hitungnya masuk ke daerah penolakan uji F, yaitu P kuadrat lebih besar dari N kurang 1 dikali Q dikurang 1 dibagi N dikurang Q ditambah 1 dikali N dikali nilai F tabel dengan derajat bebas Q dikurang 1, kurang Q ditambah 1 pada tingkat signifikansi alfa. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai perbandingan dua populasi independen untuk membandingkan respons dari grup 1 berukuran 1 dan grup 2 berukuran 2. Apabila ukuran sampel kita kecil, kita wajib memenuhi asumsi bahwa kedua populasi berdistribusi normal multivariat dengan matriks kovarians yang sama.
Oleh karena itu, kita membentuk matriks covariance gabungan atau SPOL. Dengan rumus SPOL sama dengan 1 dikurang 1 dikali matriks S1 ditambah N2 dikurang 1 dikali matriks S2. Semuanya dibagi dengan N. N1 ditambah N2 dikurang 2. Jika asumsi kesamaan covariance tidak terpenuhi, berdasarkan result 6.4. Jika sampelnya besar, kita bisa langsung menggunakan statistik uji T kuadrat sama dengan D transpose dikali inverse dari seper N1 dikali S1 ditambah seper N2 dikali S2 lalu dikalikan dengan D, di mana komponen vektor selisih rata-rata sampel didefinisikan sebagai D sama dengan 1 bar dikurang X2 bar dikurangi mu1 kurang mu2. Sementara itu, jika sampelnya berukuran sedang, kita menerapkan aproksimasi Wells dengan rumusan T kuadrat mendekati nilai V dikali P dibagi P dikurang P ditambah 1 dikali nilai F dengan derajat bebas P, V dikurang P ditambah 1, di mana nilai derajat bebas V dihitung secara iteratif untuk mengatasi bias Behrens-Fisher pada analisis dimensi tinggi secara robust. Kita masuk ke topik analisis varians multivariat atau MANOVA satu arah untuk membandingkan vektor rata-rata beberapa populasi sekaligus. Model linear untuk struktur data ini dinyatakan sebagai XLJ sama dengan mu ditambah tau L ditambah LJ. Pada MANOVA, kita melakukan dekomposisi kuadratik terhadap matriks jumlah kuadrat dan produk silang dengan persamaan SSP total sama dengan matriks B ditambah matriks W. Sini, komponen variabilitas antar kelompok dihitung melalui matriks B dan W yang dapat dilihat pada slide. Komposisi tadi dirangkum ke dalam tabel MANOVA seperti yang terlihat di layar. Untuk menguji signifikansi efek kelompok cat simultan, kita menggunakan statistik Wilks lambda yang dirumuskan sebagai lambda bintang sama dengan determinan matriks W dibagi determinan dari matriks B ditambah W. Nilai Wilks lambda ini kemudian ditransformasikan menggunakan aproksimasi distribusi Bartlett dengan rumusan minus dari N dikurang 1 dikurang P ditambah G per 2 lalu dikali logaritma natural dari lambda bintang berdistribusi mendekati chi-square dengan derajat bebas P dikali G dikurang 1 agar bisa kita bandingkan dengan nilai kritis tabel. Kemudian global MANOVA menolak hipotesis 0. Artinya terdapat perbedaan nyata antar kelompok. Untuk melacak kelompok mana yang berbeda, kita menggunakan pendekatan rentang interval simultan Bonferroni berdasarkan hasil 6.5 dengan formula matematis yaitu X KI bar dikurang XLI bar plus minus nilai tabel D dengan derajat bebas N dikurang G pada tingkat kesalahan alfa per P dikali G dikali G dikurang 1 dikalikan akar dari WII per N dikurang G dikali dalam kurung seper K ditambah seper NL. Rumus ini membantu kita melihat kontribusi perbedaan nyata dari setiap pasangan perlakuan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus menguji validitas asumsi kesamaan matriks covariance menggunakan uji M-box. Formulasi statistik M-box didefinisikan sebagai M sama dengan jumlah dari dikurang 1 dikali logaritma natural determinan XPOL dikurangi jumlah dari NL dikurang 1 dikali logaritma natural determinan XL. Nilai uji ini kemudian disesuaikan dengan menjadi bentuk transformasi chi-square, yaitu C sama dengan dalam kurung 1 dikurang U dikali M, yang berdistribusi mendekati chi-square dengan nilai derajat bebas V sebesar V sama dengan setengah dikali P ditambah 1 dikali G dikurang 1.
Nah, model dikembangkan lagi menjadi analisis varians dua arah untuk mengukur efek simultan dari jenis faktor berbeda terhadap p-variable response. Persamaan modelnya dinyatakan sebagai XLKR sama dengan mu ditambah tau L ditambah beta K ditambah gamma LK ditambah ELKR, di mana tau tau mewakili efek faktor satu, beta mewakili efek faktor 2, dan gamma mewakili efek interaksinya. Berdasarkan model ini, kita melakukan dekomposisi matriks SSP dua arah, yaitu SSP terkoreksi sama dengan SSP faktor satu ditambah SSP faktor 2 ditambah SSP interaksi ditambah SSP residual. Aturan penting di sini adalah pengujian efek interaksi harus didahulukan sebelum kita menyimpulkan efek utamanya. Selanjutnya kita masuk ke konsep analisis profil. Tujuan dari analisis profil yaitu digunakan saat pemberlakuan atau tes diberikan kepada kelompok subjek dependen yang berbeda dengan unit pengukuran serupa. Analisis ini membagi pertanyaan kesamaan vektor rata-rata menjadi tiga tahap pengujian spesifik secara berurutan. Tiga tahap uji hipotesis profil. Yang pertama yaitu uji paralelisme dengan hipotesis. 01 yaitu matriks C dikali mu1 sama dengan matriks C dikali mu2. Untuk melihat apakah pola grafik profil kelompok sejajar. Yang kedua yaitu uji koinsiden dengan hipotesis 02 yaitu 1 transpos dikali mu1 sama dengan 1 transpos dikali mu2 untuk melihat apakah profilnya berimpit atau sama tinggi. Dan ketiga adalah uji kedataran dengan hipotesis 03 yaitu matriks C dikali mu1 sama dengan 0 untuk menguji apakah profilnya mendatar untuk semua tes. Selanjutnya itu membahas kurva pertumbuhan melalui model Bott-Ofroy untuk memodelkan perkembangan karakteristik sepanjang waktu menggunakan fungsi polinomial continue or decay. Setelah menyusun matriks desain waktu B kapital, kita menghitung estimator likelihood maksimum untuk koefisien pertumbuhan menggunakan rumus beta L-topi sama dengan inverse dari dalam kurung B transpose dikali inverse S pol dikali B, lalu dikalikan dengan B transpose dikali inverse S pol dikali X L bar. Model ini sangat dinamis karena tidak mewajibkan observasi pengukuran memiliki variansi konstan sepanjang waktu. Sebagai kesimpulan praktis mengenai strategi analisis, uji multivariat seperti Hotelling T-kuadrat atau MANOVA global sangat penting karena mampu mengontrol probabilitas keputusan salah atau error tipe 1 dan tipe 2 secara simultan. Ada tiga langkah utama yang harus kita jalankan. Pertama, mendeteksi keberadaan outlier atau data ekstrim. Kedua, melakukan uji hipotesis global menggunakan kriteria Willis Lambda. Dan ketiga adalah jika hasilnya signifikan, lalu lakukan estimasi detail menggunakan interval kepercayaan Bonferroni untuk melacak asal perbedaan tersebut. Demikian pemaparan materi bab 6 mengenai perbandingan beberapa rata-rata multivariat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.